Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Nah, baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan memasuki pokok bahasan, yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang bilangan bulat? Sudah, Bu. Nah, bilangan pecahan ini merupakan lanjutan dari materi bilangan bulat yang sudah dipelajari sebelumnya. Manfaat mempelajari bilangan pecahan ini adalah untuk bisa memodelkan masalah di kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pembagian kue atau pembagian luas kebun dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita setting pembelajarannya secara berkelompok ya. Iya, Bu. Pendekatannya dengan matematika realistik dan metode pembelajarannya yaitu berupa diskusi kelompok, demonstrasi, dan penemuan. Nah, media yang akan kita gunakan yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan diberikan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Iya, Bu. Pembagian kelompok berdasarkan nomor absen. Jadi nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1, nomor 6 sampai 10 itu kelompok 2 dan seterusnya. Nah, sekarang duduk per kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Iya, Bu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit materi tentang pecahan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari apa itu pecahan. Jadi, pecahan dapat dituliskan menjadi A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Dan B itu tidak sama dengan 0. Nah, dalam pecahan, bilangan A di sini disebut sebagai pembilang dan bilangan B di sini disebut sebagai penyebut. Nah, ini secara penulisan. Selanjutnya, konsep dasar dari pecahan itu bisa kita lihat dari lingkaran ini. Nah, di sini ada 3 lingkaran yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu dibagi menjadi berapa bagian? 4. Nah, jika Ibu arsir 1, maka untuk menuliskan bagian yang diarsir ini, kita bisa menuliskannya menjadi 1/4. Lalu yang gambar lingkaran yang kedua dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 bagian. Nah, jika Ibu arsir 2 bagian, maka dapat dituliskan menjadi 2/8. Nah, selanjutnya lingkaran yang ketiga. Lingkaran yang ketiga ada berapa bagian? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bagian. Nah, sekarang Ibu arsir 3 bagian. Nah, bagaimana cara menuliskannya? 3/16, Bu. 3/16. Nah, dari petunjuk ini, coba kalian kerjakan bagian soal nomor 1 di LKPD. Sebelumnya, tulis dulu nama kelompok dan nama anggotanya ya. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan pada masalah nomor 1? Tidak, Bu. Di situ apa yang diketahui? Semangkanya Pak Ahmad, Bu, dipotong menjadi 11 bagian. Lalu, Terus dimakan Budi 2 potong. nah, terus apa lagi yang ditanya? Yang ditanya berapa potong semangka yang tersisa dari potongan seluruhnya. Nah, ya bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Ya, berarti sekarang lanjut ke soal yang kedua. Masalah 2 ini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu.
sudah ketemu luas tamannya? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang kalau sudah ketemu luas tamannya, kalian gambarkan skema dari kebun Pak Budi tersebut beserta bagian-bagiannya, yaitu luas kebun jagung, luas taman, dan luas kolam ikannya. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya dengan menyederhanakan pecahan yang sudah kalian peroleh tadi. Nah, cara menyederhanakan pecahan itu contohnya seperti ini. Misal di sini ada pecahan 2/8. Kita bagikan dengan FPB-nya. Ini bisa kita bagi berapa? 2. Sama-sama dibagi 2 berarti ya. Iya, Bu. Menghasilkan 1/4. Nah, begini cara menyederhanakan pecahan. Baik, Bu. Sudah dapat bagian-bagian dari kebun Pak Budi? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita beralih ke permasalahan yang ketiga. Coba pahami dulu apa permasalahan di LKPD di nomor 3 tersebut. Bu, Ya. maksudnya Ibu memotong kue dan diberikan kepada Dina 1 dari 5 bagian itu apa ya? Oh, itu kan Ibu mendapat 1 bagian dari 3 potongan kue kan? Ya. Nah, potongan kue yang Ibu dapat itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Dan 1 dari 5 potong tersebut diberikan kepada Dina. Oh iya, Bu. Nah, untuk masalah yang ketiga, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, sekarang kelompok berapa yang ingin menyajikan hasil diskusinya ke depan kelas? Saya, Bu. Baiklah, pada kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami yang tentang masalah pertama. Diketahui Pak Ahmad memotong semangka menjadi 11 potongan. Nah, kemudian dimakan Budi 2 potongan. Lalu ditanya berapa potong sisa semangkanya. Jawabannya kan ada 11 bagian dari 11 semangka. Kemudian dimakan Budi 2 per 11 dan hasilnya sama dengan 9 per 11. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya. kenapa di sini 2 per 11? Tadi pertanyaannya kenapa 2 per 11 kan? Karena Budi memakan 2 semangka dari 11 potong semangka. Jadi 11 potong semangka dikurang 2. Hasilnya 9. Jadi 9 per 11 artinya 9 dari 11 potong semangka. Masalah yang kedua yaitu diketahui Pak Budi memiliki kebun seluas 360 meter persegi. Kemudian ditanami jagung dengan luas 60 meter persegi dan dijadikan kolam ikan seluas 240 meter persegi. Ditanya berapa bagian luas untuk taman. Untuk mencari luas taman, kita bisa mengurangkan luas kebun dengan luas jagung dan luas kolam ikan.
Nah, hasilnya itu 360 meter persegi dikurang dengan 300 meter persegi, hasilnya 60 meter persegi. Nah, kita jadikan pecahan ya. Luas kebun sama. Nah, untuk luas kebunnya itu ada 360. Jadi 360 per 360 disederhanakan. Hasilnya sama dengan 1. Yang kedua yaitu luas jagung. Luas jagung itu ada 60. Jadi 60 per 360 disederhanakan menjadi 1 per 6. Lalu yang kedua ada kolam ikan. Ketiga ada kolam ikan. Kolam ikannya 240 disederhanakan ya menjadi 2 per 6. Yang ketiga, yang keempat ada luas taman. Luas taman tadi 60 meter persegi per 360 disederhanakan menjadi 1 per 6. Terus kita buat skemanya untuk kebun. Sini ada luas kebun jagung, luas taman, dan luas kolam ikan. Nah, untuk yang masalah ketiga, diketahui kue. Anissa membeli sebuah kue. Kue tersebut dibagi menjadi 3 sama besar untuk diberikan kepada bibi, ibu, dan nenek. Kemudian ibu memotong kue bagiannya dan diberikan kepada Dina. Dina mendapat 1 dari 5. Nah, jawabannya seluruh kue ada 5 ya, 5 bagian. Jadi 5 per 5 dikurang diberikan ke Dina itu 1 per 5. Dan sisanya untuk Ika yaitu tinggal 4 per 5. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk diskusi pada hari ini. Hari ini diskusinya sudah cukup baik. Nah, Ibu harapkan untuk diskusi ke depan lebih aktif lagi ya. Baik, Bu. Nah, pada hari ini kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 1. Alhamdulillah. Selamat kelompok 1. Ya, Bu. Nah, untuk yang lain besok bisa lebih aktif lagi ya untuk mendapatkan kelompok terbaik dan mendapatkan nilai partisipasi yang tinggi. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah. Ada 1 soal, dicatat ya. Ya, Bu. Nah, tugasnya sudah ditulis? Sudah, Bu. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Semangat terus belajarnya di rumah karena materi pecahan ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.